Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam, salam sehat, dan salam sukacita Allah. Dalam renungan harian bagi kita hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, Sabda Allah diambil dari Injil Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagi yang hobi masak-memasak, kata ragi tentu bukan hal yang langka, tapi suatu bahan yang cukup familiar, terutama bagi kita yang hobi untuk membuat roti. Sebab ragi ini adalah bahan yang sangat penting di dalam adonan roti. Penggunaan ragi cukup sedikit saja, dicampur dalam adonan yang cukup banyak, akan tetapi dapat mengubah sifat adonan itu. Dalam Injil hari ini Yesus menggunakan kata ragi. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus menyamakan kemunafikan orang Farisi dengan ragi. Sebab seperti ragi, walau hanya sedikit dan tidak kelihatan oleh mata, tapi ragi dapat mengubah sifat adonan. Begitu juga kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan orang Farisi memang tidak tampak karena dibalut dengan bahasa lembut atas nama firman Allah. Dibungkus dengan jubah yang gamis yang kelihatan suci, sehingga tidak tampak oleh masyarakat. Tapi Yesus dapat melihat dengan jelas kemunafikan itu. Bahkan Yesus dapat merasakan kemunafikan orang Farisi itu dapat menyusup ke tengah-tengah murid-muridnya. Yesus tidak ingin murid-muridnya terpengaruh oleh kemunafikan orang Farisi, terlena dan terkontaminasi. Kemunafikan orang Farisi ini ibarat virus yang dapat bermutasi untuk merusak iman murid-muridnya hingga takut akan kuasa-kuasa dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pesan Yesus ini juga disampaikan kepada kita di zaman ini. Sebab ragi orang Farisi itu terus bermutasi, bahkan mungkin telah masuk ke dalam gereja, ke tengah-tengah umat Allah, untuk mengubah iman kita karena ketakutan akan kuasa-kuasa dunia. Untuk itulah kita perlu waspada atas ragi orang Farisi ini. Reinkarnasi atau mutasi dari kemunafikan orang Farisi itu sangat lihai untuk mengelabui umat Allah. Mereka dapat menyusup ke dalam sel-sel gereja. Seperti di zaman Yesus, mereka menguasai kitab-kitab para nabi, menguasai bait-bait Allah. Tetapi mereka membelokkan firman Allah, mencari keuntungan diri, dan menyesatkan umat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, untuk membentengi diri dari ragi orang Farisi ini, kita perlu memperkaya diri kita akan firman-firman Tuhan yang ada dalam kitab suci, dan meneguhkan iman kita lewat sakramen-sakramen suci, sehingga Roh Kudus
akan bekerja di dalam diri kita, hingga kita pun dapat benar-benar mengerti bahwa kita hanya takut akan Allah yang dapat membunuh dan mencampakkan orang ke dalam neraka. Bukan lagi takut oleh teror dari reinkarnasi orang Parisi yang akan terus mengancam namun tidak berdaya melemparkan orang ke dalam neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Yesus adalah andalan kita yang akan setia mencintai kita bila kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin. Tuhan memberkati.